Part 2. Kemudian ia mampir ke warung dan memesan makanan. Ketika makanannya datang dan baru makan beberapa suap, ia sangat terkejut karena melihat kakek baju merah dan kulit merah yang dulu ia lihat di kontrakan berada di pojokan warung tersebut. Namun Mas Deki berpura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan makannya. Setelah makan, ia langsung pulang ke rumah kontrakan. Ketika sudah dekat ke arah rumah kontrakannya, ia memantau dari jauh apakah makhluk itu masih menunggu di depan pintu kontrakannya atau tidak. Dan setelah dilihat ternyata sudah tidak ada. Ia pun masuk ke rumah kontrakan dan bersiap untuk tidur. Ketika ia mau tidur, ia mencari guling dan tidak ketemu. Saat melihat di bawah tempat tidur, ia melihat gulingnya yang ada di bawah tempat tidur. Setelah ditarik, berubah menjadi sesosok pocong yang wajahnya sangat rusak dan mukanya gosong, tidak memiliki bola mata. Semua kulitnya memiliki bekas luka dan seluruh badannya berbelatung, dan dari mulutnya mengeluarkan lendir-lendir hijau yang baunya sangat busuk, dan di seluruh ruangan berubah baunya menjadi sangat amis bercampur bau busuk. Ketika ia mau berlari, pocong itu menghalangi di depan pintu sehingga ia tidak bisa keluar rumah. Kemudian ia melompat ke atas kasur sambil menutup wajahnya dengan selimut. Beberapa menit ia membuka selimutnya dan ternyata wajah pocong itu berada tepat di mukanya persis sehingga ia shock dan pingsan. Mas Deki baru sadar setelah ia mendengar suara azan subuh dan melihat sekitar ruangan apakah masih ada pocong tersebut atau tidak. Dan ternyata sudah tidak ada. Kemudian ia sholat subuh dan bersih-bersih kamar dan bersiap mandi untuk berangkat ke perusahaan. Setelah sampai di kantor, ia melamun dan memikirkan kejadian yang terjadi tadi malam, sehingga ia ditegur oleh Mas Cahyo. "Kamu kenapa, Dek? Kok melamun saja? Sakitkah kamu? Kalau sakit istirahat aja di mes," jawab Mas Deki. "Enggak kok, aku enggak apa-apa." Setelah semua pekerjaan di kantor selesai, pada malam harinya Mas Deki pulang ke rumah kontrakan untuk mengerjakan tugas dari kampus. Dan setelah mengerjakan beberapa tugas dari kampus, ia bersiap untuk tidur. Setelah beberapa menit, ia memejamkan mata, kemudian terbangun karena tiba-tiba lampunya mati dan ada beberapa benda yang jatuh dari atas plafon. Setelah disenter ke atas, ternyata terdapat sesosok perempuan berambut pendek yang menyeringai kepada dirinya, dan belatung-belatung itu keluar dari tubuhnya dan jatuh ke badan Mas Deki.
Mas Diki menjadi ketakutan dan sangat geli karena banyak belatung yang ada di tubuhnya. Mas Diki pun panik. Saat hendak bangun, perempuan itu jatuh menghadap muka Mas Diki dan berteriak karena mukanya bertatapan langsung dengan wajah perempuan. Sudah 2 kali Mas Diki mengalami kejadian tersebut dan langsung bertatapan langsung dengan 2 sosok tersebut. Wajah perempuan tersebut banyak terdapat luka yang bernanah dan mengeluarkan bau yang sangat busuk yang membuat Mas Diki pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ia terbangun dan melihat jam. Ternyata ia sudah terlambat dan mengecek HP, melihat banyak sekali telepon yang tidak terjawab dari temannya.